Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran seni budaya kelas 9. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pameran. Alur pembelajaran. 1. Pengertian fungsi dan tujuan pameran. 2. Mendeskripsikan perencanaan pameran. 3. Praktek pelaksanaan pameran seni rupa. 4. Evaluasi pameran. 1. Pengertian fungsi dan tujuan pameran. Pengertian pameran: kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karya untuk dinikmati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Dalam pelaksanaan pameran, umumnya dipimpin atau dikoordinir oleh seorang kurator yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran. Berbagai karya seni rupa yang bisa dipamerkan antara lain: 1. Pameran lukisan. 2. Pameran patung. 3. Pameran kriya. 4. Pameran tekstil, dan lain-lain. Jenis pameran. Pameran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan jenis karyanya, berdasarkan jumlah pesertanya, berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya. Berdasarkan jenis karyanya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pameran homogen dan pameran heterogen. Pameran homogen yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja, misalkan pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran seni grafis, dan lain-lain. Pameran heterogen yaitu jenis pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni, misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya, grafis, dan lain-lain. Berdasarkan jumlah pesertanya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pameran tunggal dan pameran kelompok. Pameran tunggal yaitu pameran yang dilaksanakan perorangan, artinya hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Pameran kelompok yaitu jenis pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu, beberapa atau anggota satu kelompok, misalnya kelompok kelas 9, kelompok mahasiswa, kelompok kekerabatan, dan kelompok lain. Berdasarkan ruang tempat pelaksanaan dibedakan menjadi 2, yaitu pameran di dalam ruangan dan pameran di luar ruangan. Pameran di dalam ruangan, pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Penyelenggaraan pameran indoor harus memperhatikan penataan, unsur cahaya, sirkus pengunjung. Pameran di luar ruangan. Penyelenggaraan pameran ini biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruang, terbuka atau outdoor, misalnya seperti batu, walaupun bisa juga pameran lukisan atau keramik. Fungsi pameran. Fungsi pameran di sekolah sebagai media penampilan jati diri seorang siswa, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa,
sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator, sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni, sebagai wahana pemunculan ide, aliran dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Tujuan pameran. Tujuan pameran seni rupa di sekolah membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa, meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni, melatih berorganisasi, melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, melatih bekerja sama dalam satu kelompok, dua, perencanaan pameran. Perencanaan pameran. Dalam suatu kegiatan pameran, tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu orang sehingga diperlukan sebuah kelompok kerja, dimulai dari merencanakan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, serta mengevaluasi pameran, sehingga diperlukan organisasi kepanitiaan pameran. Perencanaan harus berprinsip organisasi, yaitu adanya yang dapat memimpin dan yang dipimpin, serta memiliki sifat gotong royong yang tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kepanitiaan pameran memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan kegiatan, yaitu terlaksananya pameran sesuai dengan rencana. Perencanaannya harus berprinsip organisasi, yaitu adanya yang dapat memimpin dan yang dipimpin, serta memiliki sifat gotong royong yang tinggi. Kepanitiaan. Secara umum, kepanitiaan suatu kegiatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah yaitu panitia yang bertugas memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk kepada panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, penanggung jawab kegiatan di sekolah biasanya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua yayasan, atau yang sederajat, sedangkan pembimbing atau pembina kegiatan adalah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Panitia pelaksana. Panitia pelaksana yaitu panitia yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan dari awal hingga akhir, dimulai dari oleh ketua panitia, sekretaris, bendahara, sampai kepada pelaksana kerja seksi-seksi masing-masing bidang sesuai yang dibutuhkan. Perhatikan struktur organisasi berikut. Tugas kepanitiaan pameran. Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing panitia bisa dijabarkan sebagai berikut. Pelindung atau penanggung jawab pameran, tugasnya sebagai berikut. Penanggung jawab kegiatan memberikan nasihat, saran, dan pemecahan masalah di lapangan baik kepada pembina atau pembimbing ataupun langsung ke panitia pelaksana pameran. Pembimbing, tugas dan tanggung jawabnya adalah membimbing atau memberi masukan dan saran kepada panitia, bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. Ketua, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkoordinasi kerja seluruh panitia termasuk sekretaris dan bendahara, mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan, bertanggung jawab terhadap keberhasilan pameran. Sekretaris, tugas dan tanggung jawabnya adalah
menyusun dan menyiapkan proposal, menyiapkan surat-surat keluar, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, menyiapkan surat-surat izin, menangani urusan ke dalam, menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. Bendahara tugas dan tanggung jawabnya adalah mencatat dan menyimpan uang masuk, mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur, membuat administrasi keuangan, membuat laporan keuangan. Seksi acara, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkoordinasi para pendukung acara, menyiapkan susunan acara, bertanggung jawab terhadap kelancaran acara. Seksi publikasi, tugas dan tanggung jawabnya adalah menyediakan surat izin pameran, membuat poster, katalog, spanduk, dan lain-lain, menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang, menginformasikan kepada masyarakat luas. Seksi konsumsi, tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun daftar menu, menyediakan konsumsi pada saat latihan, pelaksanaan sampai evaluasi, menyediakan konsumsi untuk tamu undangan, bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. Seksi dokumentasi, tugas dan tanggung jawab adalah mendokumentasikan semua kegiatan pameran. Menyusun rencana kerja. Rencana kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir. Dalam kegiatan pameran, rencana kerja diperlukan atau disusun dengan maksud agar semua kegiatan dan langkah kerja panitia terprogram dengan baik. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Proposal adalah suatu usulan kegiatan perlu didukung atau persetujuan pihak lain. Proposal adalah suatu bentuk rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Proposal ini disusun oleh ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris, dan juga bendahara, yang disusun berdasarkan pertimbangan, arahan, ataupun petunjuk oleh pembina. Menyusun jadwal pameran. Jadwal kerja adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan. Perencanaan yang baik harus mencakup tentang materi pameran, kelengkapan pameran, tempat penyelenggaraan pameran, publikasi, waktu, penyelenggaraan pameran, dekorasi, anggaran, kegiatan, dan kepanitiaan. 3. Tahap penyelenggaraan pameran seni rupa. Tahap penyelenggaraan pameran seni rupa. 1. Persiapan penyelenggaraan pameran. 2. Tahap penataan ruangan. 3. Tahap pelaksanaan. Persiapan penyelenggaraan pameran. Persiapan yang harus dilakukan dalam kegiatan pameran seni rupa antara lain publikasi kegiatan bisa melalui siaran radio, spanduk, selebaran, undangan maupun yang lainnya. Mengadakan seleksi terhadap karya yang dikumpulkan. Menyediakan perlengkapan pameran yang meliputi sketsel, papan panel, meja, label karya, buku tamu, tanaman hias, sound system, dan lain-lain. Menyiapkan ruangan pameran. Menyusun acara pembukaan dan penutup. Tahap
Penataan ruangan. Kegiatan yang harus dikerjakan dalam tahap penataan ruangan antara lain mendekorasi ruang pameran, memajang karya seni rupa yang akan dipamerkan pada tempat yang sesuai, menempel label karya pada setiap benda seni dengan data yang komplit yang meliputi nama pembuat atau pencipta, asal sekolah atau kelas, judul karya seni, jenis karya seni, bahan yang digunakan, dan teknik yang digunakan. Mengatur alur transportasi pengunjung. Memasang meja dan kursi penerima tamu atau informasi dan tempat untuk meletakkan buku, pesan, dan kesan. Memasang lampu sorot di tempat-tempat yang membutuhkan. Tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap puncak dari seluruh kegiatan yang meliputi susunan acara pembukaan, pembawa acara MC, pengarah acara, penempatan tugas jaga stand, buku tamu, buku pesan dan kesan, penampilan hiburan peserta, pengadaan dokumentasi, upacara penutup, kepanitiaan pameran. 4. Evaluasi pameran. Evaluasi pameran. Evaluasi dilaksanakan dapat berupa evaluasi proses maupun hasil. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan pameran selesai. Pelaksanaan evaluasi sebaiknya tidak terlalu lama dari pelaksanaan pameran, bahkan lebih cepat lebih baik. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi, cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Selain memiliki tujuan, evaluasi juga memiliki manfaat, diantaranya adalah memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain sebagai tolak ukur atas keberhasilan suatu kegiatan. Hendaknya panitia diberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan laporan tentang hal-hal yang telah dikerjakan yang meliputi sistem kerja. Sistem kerja dimulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir. Evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi cara kerja tiap personal, pengorganisasian, kerjasama antar panitia maupun antar seksi. Pembiayaan berisi tentang laporan pertanggungjawaban bendahara terhadap dana yang masuk serta dana yang dikeluarkan. Dalam hal ini, perlu dicermati dana-dana yang dikeluarkan tersebut sudah sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Personalia kepanitiaan berisi informasi tentang masing-masing anggota panitia mengelola pameran dan pagelaran yang menyangkut tanggung jawab, penguasaan, dan ketepatan antara bidang tugas dengan keahlian yang dimiliki. Penilaian terhadap figur-figur personalia ini sangat penting pada kesempatan mendatang. Bentuk pameran. Pembahasan mengenai bentuk pameran adalah mengevaluasi bentuk pameran yang telah selesai dilaksanakan
sudah sesuai dengan maksud, tujuan, dan tema yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pameran. Pembahasan mengenai pelaksanaan pameran ini meliputi jalannya acara, banyak penonton atau pengunjung, dan banyaknya hasil karya seni yang dipamerkan. Hal tersebut sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Laporan dari masing-masing seksi. Yang tidak kalah penting dari mengevaluasi pelaksanaan pameran adalah laporan dari masing-masing seksi yang diwakili oleh koordinator dari masing-masing seksi. Adapun yang perlu dilaporkan antara lain kedisiplinan dari setiap anggota seksi, tanggung jawabnya terhadap bidang tugas masing-masing, kendala yang ada dalam pelaksanaan tugas dan cara mengatasinya. Dari laporan-laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada masa mendatang dengan kualitas yang lebih baik. Demikianlah pemaparan materi pameran pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.